Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap jajaran Takmir Masjid Ar-Rahmah, Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Kegiatan di masjid ini, mudah-mudahan kehadiran saya ini diterima sebagai silaturahmi antara kami Polsek Balong dan warga Desa Karangan, khususnya lingkungan Masjid Ar-Rahmah yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri, karena saya di Balong ini masih kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu sekalian. Yang dulu beliau Bapak Haryanto, sekarang pindah sebagai Kasat Bimas, dan alhamdulillah mulai 2 bulan hampir kemarin saya dapatkan amanah menjabat sebagai Kapolsek Balong ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai orang baru mohon dukungan, kerjasama, koordinasi, komunikasi hingga wilayah Balong ini saged aman kondusif seperti yang kita harapkan. Datang ya Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian, pada kesempatan malam ini tentunya kami dari Polsek akan berikan sedikit nanti himbauan Kamtibmas. Namun sebelumnya juga kami sampaikan bahwasanya seperti tadi yang ayat saya baca tadi, yaitu kita semuanya orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, agar kita semua bertakwa demikian. Pada kesempatan ini Bapak sekalian, saya akan sedikit menyampaikan apa atau hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kalau mungkin Bapak sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa sudah tahu semuanya. Jadi jangan sampai kita puasa dari pagi sampai sore, kemudian kita tidak dapat pahala. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri, juga panjenengan semuanya. Ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah berkata bohong, atau istilahnya ngapusi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka atau membenci orang-orang yang berkata bohong, karena bohong itu sekalian adalah merupakan induk suatu kejahatan atau hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Kalau kita sudah berbohong sekali sekalian, kita semuanya ini akan berusaha menutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya, sehingga kebohongan itu tertutup rapi dengan kaitan kebohongan-kebohongan berikutnya. Itu yang pertama. Di bulan puasa ini saya mengajak hadirin semua jamaah sholat masjid Ar-Rahmah ini tidak melakukan perbuatan berbohong. Yang kedua adalah ghibah atau rumpi. Istilahnya kalau kita dirasan-rasan, dalam puasa ini kita tidak boleh kalau kelompok-kelompok kita ngomongin yang positif mawon, kita bicarakan keagamaan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita rasan-rasan elek tonggo. Kalau di agama kita ibaratnya, kalau kita rasan-rasan itu seperti kita itu memakan bangkai saudara kita sendiri, itu. Kemudian yang berikut Bapak sekalian, yang ketiga adalah sumpah palsu. Di dalam puasa ini kita harus bisa menahan istilahnya
nek telah ngomong ya sing bener, jangan sampai omong roh gak roh dan sebagainya. Apalagi sumpah itu dikatakan dengan nama Allah, itu yang bisa mengurangi, menghilangkan pahala kita saat puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya sekalian adalah adu domba atau kebencian, iri dengki. Ini juga bisa menghilangkan pahala kita saat berpuasa Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak menjaga mata kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Itu 5 hal yang insya Allah kalau kita jaga, puasa kita akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu yang saya hormati, untuk berikut tentunya saya dari Polsek akan sedikit berikan himbauan Kamtib Mas Bapak sekalian. Saat ini kita bersama untuk hari raya Lebaran sudah sangat mendekat nih, perlahan-lahan merayap, kita sudah tinggal 11 hari lagi Lebaran. Kemudian tentunya kalau secara dari pandangan polisi Bapak sekalian, tingkat kejahatan pun sudah mulai meningkat atau tinggi. Pelaku-pelaku dari luar kota sudah banyak datang ke wilayah kita. Karena apa? Kebutuhan hidup kita ini semakin mendekat Lebaran, semakin banyak uang. Kalau kita tidak bisa menahan diri, tentunya kita bisa buat hal-hal yang negatif. Di antaranya adalah melakukan kejahatan tadi. Untuk itu saya mengharap mengimbau Bapak sekalian, monggo kita jaga keamanan kita masing-masing, dari diri kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Nek pada itu ke masjid, rumahnya dikunci sedoyo, kemudian motornya dikunci, terus kunci porok, kunci ini dibetok, terus simpan yang rapi, disimpan yang rimpen, jangan sampai kita budal ke masjid, kemudian pintunya orang ditutup, motornya ngemper, kuncinya orang dicabut. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Keratan Bapak sekalian, kejahatan itu bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan. Enten niat kok, enten niat tok nggih, ada niat saja, tidak ada kesempatan, boten iso dari kejahatan. Contohnya pripun? Ada seorang A dari rumah wis kenteng-kenteng pengen golek colongan, niat sudah ada, kemudian dia mencari sasaran, kok di mana-mana sudah pintu tertutup rapat, kemudian misalkan ke toko, ke kantor polisi, kantor desa, di mana orang banyak, kemudian jenengan baru ngecek ban di situ. Bagaimana? Jangan sampai penjenengan nanti berhenti di jalan ngecek ban, dan itulah kesempatan pencuri melakukan aksinya. Angkatan Pak, jadi untuk berikut Bapak sekalian, kami sekan himbauan pesan dari Pak Kapolres Ponorogo, adalah himbauan masalah petasan dan balon udara. Walaupun saya yakin di lingkungan panjenengan ini tidak ada yang main petasan dan balon udara, namun apa jeleknya saya mengingatkan hal ini disampaikan kepada saudara-saudara yang di luar hingga kita tidak merugi. Perlu kami cerita sedikit Bapak sekalian, menjelang bulan puasa ini sudah ada 4 kali kejadian yang luar biasa yang terkait dengan petasan. Yang pertama di Blitar Bapak sekalian, di sana ada nyawa yang melayang sia-sia, 4 orang satu rumah, 3 satu rumah, 1 keponakan. Ini rencananya mau meracik mercon, mau dijual, adalah kok meledes sekalian, meninggal dunia 1 rumah 4 orang. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu kemarin Bapak sekalian. Kemudian setelah itu bergeser ke Malang Bapak sekalian. Di sana ada juga hal yang sama. Di malam hari kesenyapan ada suara ledakan yang luar biasa, ada sebuah rumah. Di situ timbul korban 1 orang dan 3 luka-luka di Malang Bapak sekalian. Itu karena petasan. Kemudian berikutnya di Sidoarjo Bapak sekalian, 3 orang luka-luka dan 35 rumah rusak berat. Itu Sidoarjo. Kemudian yang terakhir kemarin di Magelang
Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada ledakan juga yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka. Itu Bapak sekalian ya, sebagai gambaran saja. Jadi ini buat ternyata manfaat nih, antar mudarote, buat ternyata gunanya. Itu dari segi manfaat. Kemudian dari sisi hukum Bapak sekalian, kami sampaikan. Kalau panjenengan jual beli petasan, mengedarkan, menyimpan, ya, menjual, menggunakan, itu bisa dikenai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mana ancamannya adalah luar biasa, 12 tahun Bapak sekalian. Jadi kami ingatkan pada saudara-saudaraku di sini, yang ada di sini semuanya, monggo kita gunakan uang kita sebaik mungkin diamalkan, digunakan untuk bangun masjid dan lain-lain yang positif. Juga yang terakhir, masalah balon udara. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu masalah menerbangkan balon udara tanpa izin Bapak sekalian ya. Itu ancaman hukumannya 2 tahun dan denda 500.000 Bapak sekalian. Jadi boten sah dolanan balon, karena nanti kalau balon enek mercon gedos ngebom omah, itu meningkat ke pasal 187 KUHP. Itu luar biasa, ancamannya bisa 15 sampai 20 tahun juga. Itu intinya membuat kerusakan atau kejahatan di tempat umum, ya demikian Bapak sekalian. Mungkin demikian Bapak sekalian yang saya sampaikan, sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.